Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, perkenalkan nama saya Bitari Widyasari. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Unisba Islam Bandung. Di sini saya sedang melaksanakan PLP. PLP itu ialah praktek latihan profesi, di mana saya akan mengajar kelas 10. Materi untuk hari ini itu ialah berbusana muslim muslimah merupakan cerminan kepribadian dan keindahan diri. Untuk tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini itu adalah yang pertama, perintah menutup aurat. Yang kedua itu adalah memahami aurat dan batasan-batasannya. Yang ketiga itu adalah memahami dalil menutup aurat. Yang keempat itu adalah makna berbusana muslim atau muslimah. Yang kelima itu adalah menunjukkan perilaku berbusana muslim atau muslimah. Sebagai seorang muslim, kita meyakini bahwa Islam merupakan agama yang sangat memuliakan manusia. Di antaranya itu terdapat pada setiap ajaran-ajarannya. Salah satunya itu adalah perintah menutup aurat. Yang pertama itu adalah pengertian aurat. Sebelumnya ibu ingin bertanya, apakah ada yang mengetahui apa itu makna dari aurat? Ya, aurat itu menurut bahasa adalah malu, aib, dan juga buruk. Sedangkan menurut istilah, aurat adalah batasan minimal dari bagian tubuh yang wajib ditutupi karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya itu makna jilbab dan busana muslimah. Secara etimologi, jilbab adalah pakaian yang longgar untuk menutupi seluruh tubuh perempuan kecuali muka dan kedua telapak tangan. Sedangkan pakaian itu adalah pakaian yang dipakai seperti baju, celana, dan lain sebagainya. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, pakaian juga diartikan sebagai busana muslimah. Nah, dari pengertian tersebut, busana muslimah dapat diartikan sebagai pakaian wanita Islam yang dapat menutup aurat yang diwajibkan agama untuk menutupinya, guna kemaslahatan dan kebaikan wanita itu sendiri, serta masyarakat dimanapun ia berada. Yang selanjutnya itu adalah batasan-batasan menutup aurat. Batasan menutupi aurat ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum laki-laki maupun kaum perempuan umat muslim. Ini terdapat dalam Quran Surat An-Nur ayat 31 yang artinya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan kecuali yang biasa nampak daripadanya. Maksudnya yang biasa nampak itu bagi kaum perempuan adalah muka dan kedua telapak tangan, dan bagi kaum laki-laki itu adalah kecuali pusar sampai ke lutut. Ini adalah batasan menutup aurat bagi kaum perempuan sesuai syariat Islam. Yang pertama itu adalah batas aurat muka dan kedua telapak tangan. Ini menurut hadis riwayat Abu Daud. Dan yang kedua itu adalah menutupi dada. Ini terdapat dalam Quran Surat An-Nur ayat 31. Yang ketiga itu adalah menutupi mata kaki. Ini menurut hadis riwayat Imam Tirmizi dan Nasa'i dari Ummu Salamah. Dan yang keempat itu adalah khimar atau kerudung. Terdapat dalam Quran Surat An-Nur ayat 31. Dan yang kelima itu adalah jilbab. Ini terdapat dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 59. Yang selanjutnya, batasan menutupi aurat bagi kaum laki-laki. Yang pertama itu adalah pakaiannya tidak terlalu tipis dan ketat hingga menampakkan bentuk aurat. Yang kedua itu adalah menutupi aurat antara pusar sampai kedua lutut. Dan yang terakhir itu adalah pakaiannya tidak menyerupai perempuan. Maksudnya adalah bagi kaum perempuan, pakaian yang dikenakan itu adalah bisa menggunakan rok ataupun busana muslim seperti gamis dan lain sebagainya. Dan bagi kaum lelaki itu adalah menggunakan celana. Celana yang digunakan itu adalah bisa berbentuk bahan katun dan lain sebagainya, kecuali pakaian yang ketat ya. Yang selanjutnya adalah perintah menutup aurat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin untuk menutupi aurat. Perintah ini terdapat dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin
wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurar rahima, yang artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun, Maha Penyayang. Adapun makna yang terkandung dalam Quran Surat Al-Ahzab 59 itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Rasulullah untuk menyampaikan kepada istri-istrinya, wanita mukminah, dan anak-anak perempuan Nabi untuk memanjangkan jilbabnya dengan maksud agar mereka lebih mudah dikenali dan membedakannya dengan wanita non-mukminah. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, orang-orang kafir Quraisy itu sering mengganggu istri-istri Nabi dan juga anak-anaknya. Mereka sering menyamakannya dengan budak. Karena pada masa itu, para budak tidak mengenakan jilbab. Sehingga Allah menurunkan ayat ini untuk memerintahkan kepada istri-istri Nabi Muhammad dan anak-anaknya dan juga wanita mukminah untuk mengenakan jilbabnya. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya untuk menutupi aurat selain terdapat dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 59, terdapat juga dalam Quran Surat An-Nur ayat 31. Ayo sekarang buka Al-Qur'annya, kemudian kalian baca Quran Surat An-Nur ayat 31. Quran Surat An-Nur itu adalah surat ke-24 ya. Kemudian kalian baca dan kalian pahami maknanya. Setelah kalian membaca ayatnya dan memahami maknanya, adapun kandungan-kandungan yang terdapat dalam Quran Surat An-Nur ayat 31. Yang pertama itu adalah menjaga pandangan, menjaga kemaluan, dan juga menjaga auratnya. Kenapa demikian? Agar tidak mengundang syahwat kaum laki-laki, kemudian menjaga dan agar tetap terjaga kehormatannya, menjauhkan diri dari zina. Yang kedua itu adalah menutup aurat. Aurat yang biasa tampak boleh diperlihatkan kepada orang-orang tertentu saja, yaitu kepada suami mereka, ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau perempuan sesama Islam, atau laki tua yang tidak memiliki keinginan terhadap perempuan, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Yang ketiga itu adalah bertaubat dari dosa masa lalu, kemudian bersungguh-sungguh dan istiqomah dalam mengenakan jilbabnya, sehingga auratnya tetap terjaga dan juga tetap tertutup. Yang terakhir itu adalah perilaku mulia yang harus dilakukan sebagai pengalaman berbusana sesuai syariat Islam. Yang pertama adalah membiasakan sopan santun dan ramah tamah. Ini adalah hal yang paling mendasar bagi perempuan yang baru mengenakan pakaian berbusana muslim atau muslimah. Ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW atau teladan dari Rasulullah SAW yang wajib kita teladani dan wajib kita tiru. Yang kedua itu adalah jujur dan amanah. Jujur dan amanah ini adalah sifat-sifat yang dimiliki oleh seseorang yang beriman. Tidak akan keluar perkataan dusta dan khianat apabila seseorang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga itu adalah gemar beribadah. Kenapa? Karena ibadah merupakan kebutuhan bagi umat muslim. Jadi tidak ada alasan orang muslim meninggalkan ibadahnya dan juga melalaikannya, terutama sholat dan juga ibadah-ibadah yang lain. Yang keempat itu adalah menolong sesama. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk menolong sesama muslim dan menolong orang-orang yang membutuhkan. Yang terakhir itu adalah menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar.
Maksud amar ma'ruf nahi mungkar adalah mengajak dan menyeru orang lain untuk berbuat kebaikan dan mencegah orang lain dalam berbuat kemungkaran atau berbuat kemaksiatan. Ini dilakukan sebagai contoh yang baik bagi orang muslim yang diserunya. Tugas mulia tersebut haruslah dilakukan oleh setiap orang yang beriman. Ajaklah orang lain untuk berbuat kebaikan dan cegahlah orang lain untuk berbuat keburukan. Misalnya, kita mengajak teman kita yang belum mengenakan hijabnya untuk mengenakan hijabnya, tetapi cara kita mengajaknya itu adalah dengan baik-baik. Jangan mengajak dengan cara yang kasar. Jadi seperti itu. Jadi, sebagai kesimpulannya, menutupi aurat adalah kewajiban agama yang ditegaskan dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 59 dan juga Quran Surat An-Nur ayat 31. Sebagai kaum muslim ataupun muslimah, kita diwajibkan untuk menutupi aurat agar terjaga kehormatannya dari setan dan juga dari orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Setelah ini, Ibu akan menayangkan 2 video yang berbeda. Silakan kalian cermati dan kalian pahami, kemudian kalian tulis apa makna yang terkandung dalam video tersebut atau pesan moral apa yang terkandung dalam video tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah wanita solihah yang ditolak masuk surga. Ada seorang wanita yang sangat rajin beribadah. Ia juga sangat gemar mendermakan hartanya, bersedekah, infak, dan menyantuni anak yatim serta fakir miskin. Tapi sayang, ia belum bersedia berhijab untuk menutup auratnya. Setiap ditanya, ia tersenyum dan menjawab, "Insya Allah. Yang penting hati dulu yang berhijab." Sudah banyak yang mengingatkan dan menasihati, namun jawabannya tetap sama. Hingga suatu malam ia bermimpi dalam tidurnya. Ia berada di sebuah taman yang sangat indah, udaranya segar, berbagai macam bunga yang beraneka ragam dan beraroma semerbak menebar wangi. Selain dirinya, terdapat beberapa wanita lain yang sedang menikmati keindahan taman itu. Wajahnya memancarkan cahaya yang sangat lembut. Ia menghampiri salah satu wanita. "Assalamualaikum saudaraku." "Waalaikumsalam. Selamat datang saudaraku. Terima kasih. Apakah ini surga?" "Tentu bukan saudaraku. Ini hanyalah tempat menunggu sebelum surga." "Benarkah?" Wanita itu tersenyum dan bertanya, "Amalan apa yang bisa membuatmu ke sini?" "Aku selalu menjaga sholatku, ditambah sunnah dan ibadah-ibadah yang lain." Tiba-tiba jauh di taman itu pintu surga yang sangat indah mulai terbuka. Satu persatu wanita di taman itu mulai memasukinya. Sambil setengah berlari, wanita itu berkata, "Ayo kita ikut mereka." "Apa di balik pintu itu?" "Tentu saja surga saudaraku." Sambil berlari semakin cepat. "Tunggu." Ia berusaha mengejar wanita itu untuk menyusulnya dengan berlari cepat. Mengejarnya, "Amalan apa yang membuatku begitu ringan?" "Sama saja denganmu. Amalan apalagi yang tidak aku lakukan?" Wanita itu tersenyum dan menatapnya sambil berkata, "Lihatlah apa perbedaan antara dirimu dan diriku. Apakah kamu mengira Allah akan mengizinkanmu untuk memasuki surganya dengan membuka aurat seperti itu? Cukup sampai di hatimu saja. Bukankah niatmu hanya menghijabkan hati?" Kemudian ia langsung terbangun dari mimpinya, lalu menangis dan bertaubat ingin segera menutup auratnya. Imam Muhammad bin Idris Al-Syafi'i adalah imam besar yang menguasai berbagai cabang ilmu pengetahuan. Kedalaman ilmunya diakui dunia.
Mazhab Syafi'iyah yang didirikannya tersebar luas di berbagai penjuru dunia. Murid-muridnya menjadi imam besar di berbagai cabang pengetahuan dan di berbagai belahan dunia. Kisah kebesaran Imam Al-Syafi'i tak bisa lepas dari sosoknya yang sangat istimewa. Dikisahkan, pada suatu hari Imam Al-Syafi'i sedang berjalan-jalan di pasar. Lelaki yang hafal Al-Quran sejak usia 8 tahun itu terlihat begitu santai. Wanita-wanita penduduk kota itu terus berlalu lalang di sekitar perjalanan Imam Al-Syafi'i. Tapi tiba-tiba Imam Al-Syafi'i meluruskan pandangannya dan menatap ke arah depan. Dilihatnya pakaian salah satu wanita di depannya tersingkap karena hembusan angin sehingga terlihat betis wanita itu oleh Imam Al-Syafi'i. Melihat Imam Al-Syafi'i itu, maka wanita itu berusaha membenahi kembali pakaiannya. Menyadari kejadian itu, tanpa sengaja disaksikan oleh Imam Al-Syafi'i yang kebetulan berada di belakangnya. Rona wajah wanita itu tampak memerah, diliputi rasa malu dan rasa bersalah. Imam Syafi'i pun tertegun. Dari bibirnya tiada lepas kalimat istighfar diucapkan. Imam Syafi'i kemudian melanjutkan perjalanannya. Ia mempercepat langkahnya sambil terus melafalkan kalimat istighfar. Langkahnya semakin cepat, terburu-buru, sampai akhirnya Imam Syafi'i terus berjalan menuju masjid. Seseorang yang melihat keanehan dalam diri beliau bertanya kenapa beliau tergesa-gesa ke masjid. Saya khawatir karena kemaksiatan yang saya lakukan, banyak hafalan saya yang akan hilang, kata Imam Al-Syafi'i. Setelah kejadian tersebut, hafalan satu kitab terlupakan oleh beliau, hanya gara-gara melihat betis seorang wanita, dan itu juga tidak disengaja. Jika mata dilihatkan kepada maksiat, maka hilanglah cahaya, hilanglah ingatan, kata Imam Syafi'i dalam satu kesempatan. Itulah sosok Imam As-Syafi'i, seorang imam besar yang sangat berhati-hati dalam menjaga diri dari kemaksiatan. Bagi beliau, kemaksiatan adalah sumber hilangnya pengetahuan. Semakin jauh dari kemaksiatan, maka pengetahuan akan semakin melekat dalam hati dan pikiran beliau. Sudah sepatutnya umat Islam belajar dari sosok Imam Al-Syafi'i, sehingga selain mendapatkan luasnya ilmu pengetahuan, juga meraih keberkahan yang tiada habisnya sepanjang masa. Setelah itu, Ibu ingin kalian menyajikannya dalam bentuk PowerPoint ataupun dalam bentuk tertulis. Nah, untuk tugasnya, Ibu ingin kalian membuat video bagaimana tata cara berbusana muslim atau muslimah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Yang kedua, selagi kalian mengenakan busana muslim atau muslimah, kalian juga harus menjelaskan batasan-batasan mana yang harus ditutupi. Bagi perempuan, maka menjelaskannya batasan-batasan untuk perempuan saja. Nah, untuk laki-laki menjelaskannya batasan-batasan untuk kaum laki-laki saja. Nah, untuk minggu depan kita masih membahas tentang ketentuan berbusana muslim atau muslimah ya. Kalian kerjakan tugasnya, tetap semangat, tetap menjaga kesehatan, tetap berdiam diri di rumah, jaga jarak, dan hindari kerumunan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.